Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan berdoa memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk istirahat malam yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih karena oleh anugerah Tuhan kami bangun dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Tuhan sediakan semua yang kami perlu untuk menjalani hidup kami hari ini. Dan terima kasih untuk satu hari khusus yang oleh Allah ditetapkan menjadi Sabat bagi kami. Dan pagi hari ini kami datang Tuhan, karena kami mau menguduskan, menghormati Sabat Tuhan. Bapa, seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini, kami mintakan pimpinan Tuhan ada bersama dengan kami. Allah ditinggikan, Allah dimuliakan dalam seluruh rangkaian ibadah kami pagi hari ini. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah beribu-ribu tahun yang lalu, pertanyaan tentang siapakah Yesus Kristus itu menjadi perdebatan yang sampai hari ini tidak juga selesai. Ada beberapa orang yang berkata bahwa Yesus hanyalah manusia biasa yang punya kelebihan-kelebihan sehingga tidak layak untuk disembah. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah utusan Allah sehingga tidak layak untuk disembah. Tetapi saya dengan segenap hati, dengan pernyataan yang keluar dari mulut saya berkata bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dan saya percaya semua kita yang pagi hari ini hadir adalah orang-orang yang punya keyakinan iman yang sama seperti saya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, layak dipuji, layak disembah. Dan kita mau nyatakan pernyataan iman kita itu dalam pujian kita pagi hari ini. Yesus
Dengan hati dan mulut kami mau berkata bahwa hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan di hidup kami. Dengan hati dan mulut kami berkata, hanya Yesuslah satu-satunya Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami. Dan ketika iman kami bersepakat dengan pernyataan ini, kami tahu karya Allah yang dahsyat dan luar biasa menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, betapa kami bersyukur karena Engkau Allah Sang Maha Segala-galanya rela mengosongkan diri ke dunia, disalibkan, menggantikan hukuman kami, supaya kami menikmati pertolongan yang daripada Allah. Kami datang karena kami hendak bersyukur untuk setiap karya dan perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib bagi kami. Dan setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Benar Bapak Ibu, hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu rela mengosongkan dirinya, mati di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah membawa kesembuhan bagi kita, menyucikan dosa-dosa kita. Amin. Ku yakin
kita pakai untuk menyatakan bahwa orang itu baik kepada kita. Ketika ada seseorang yang hadir di saat kita terpuruk, kita mengatakan dia orang baik. Tetapi ukuran Alkitab berbeda, karena firman Tuhan berkata satu-satunya yang terbaik adalah Allah dalam Yesus Kristus. Karena hanya dia yang mau menyerahkan nyawanya, kehilangan nyawanya bagi kita. Dia mau terhukum supaya kita dibebaskan. Dia mau tersalib, dia mau mati supaya saya dan Bapak Ibu mendapat gantinya, yaitu kehidupan kekal di surga mulia. Bersama-sama pagi hari ini dalam Sabat yang kudus, kalau kita sebentar akan semeja dengan Tuhan dalam perjamuannya, kita hendak mengambil waktu untuk merenungkan betapa kasih Tuhan dalam hidup kita itu tidak terukur, tidak terbatas, tidak ada bandingnya.
Layaklah Tuhan untuk dipuji dan disembah. Karena bagi kami Tuhan, Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Bagi kami Engkau yang termulia Tuhan. Tiada Tuhan selain Engkau. Allah yang besar, tetapi Allah yang mau mengenal kami pribadi lepas pribadi. Bahkan nama kami Engkau tulis dalam tangan-Mu dan Engkau masukkan dalam kitab kehidupan. Kami bersyukur Tuhan, di tengah dunia yang bergejolak, di tengah dunia yang bergoncang, tetapi kami ada dalam Kristus yang tak tergoncangkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oleh karena itu di pagi hari, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing yang bersama-sama beribadah, taruhkan satu hati bagi setiap kami untuk terus memandang Tuhan saja di atas segala peristiwa yang kami alami, peristiwa yang kami lihat yang tidak menyenangkan hati kami, bahkan tidak ingin ini terjadi, tetapi harus terjadi. Ajar kami untuk memandang Tuhan di atas segala sesuatu, karena di dalamnya kami beroleh kekuatan, karena di dalamnya kami beroleh pengharapan, sehingga kami kuat, kami bisa menjalani semua yang harus kami jalani walaupun itu sulit. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hati kami supaya kami buka dengan lebar untuk benih firman-Mu ditaburkan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Yang penuh damai sejahtera, angkat tanganmu, diberkati Tuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Kita sepakat bersama-sama bahwa damai sejahtera kita tidak ditentukan karena kita punya uang atau tidak, betul ya? Tetapi karena kita punya Yesus. Amin. Pagi hari ini tema kita adalah Yesus Kristus sukacitaku. Amin. Kenapa ini menjadi hal penting bagi kita? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara fakta kita melihat keadaan dunia hari-hari ini yang luar biasa. Beberapa saudara kita masih isoman. Ini menjadi keprihatinan kita bersama-sama. Siap, makasih. Ini menjadi keprihatinan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, data kemarin, wah ini saya tidak sedang menakuti, tapi data kemarin menunjukkan sebaran COVID sampai hari ini ya, sampai hari kemarin ini ada 226 negara, ada 440 juta sekian ya, yang meninggal 5 juta sekian. Bayangkan seluruh dunia banyak orang yang meninggal. Yang di Indonesia positif 5 juta sekian, sembuhnya 5 juta 26, yang meninggal 149 ribu sekian. Artinya begitu banyak di sekeliling kita sedang mengalami kedukaan, sedang mengalami kesusahan yang besar. Bersyukur hari ini Bapak Ibu boleh hadir dalam keadaan sehat. Oleh itu yuk makin mantapkan diri kepada Tuhan, makin nancep kepada Tuhan. Belum lagi kita masih ada di bulan Maret ya. Maret, berarti masih 3 bulan belum ada. Perhatikan dalam waktu 3 bulan kita sudah negara kita sudah mengalami 690 bencana. Akeh positif. Akeh banget. Dalam waktu 3 bulan 2022, dari Januari sampai Maret, bangsa kita sudah dilanda 690 bencana. Dan sebagian besar terbanyak adalah banjir. Hampir setiap hari kita menyaksikan, hampir kalau kita telat menyaksikan TV, tiba loh, iki sing di meneh, betul ya. Ini daerah mana lagi, daerah mana lagi. Artinya begitu merepotkan sekali, begitu banyak orang yang susah, banyak orang yang kehilangan rumah karena banjir, tanah longsor. Oh, ada yang mati, tapi yang lebih menderita adalah ketika mereka hidup, tidak mati, tapi terisolir karena tidak ada bantuan. Bantuan tidak bisa masuk, itu kan lebih susah ya Bapak Ibu ya. Oh, saya masih hidup, puji Tuhan, tetapi tidak ada yang saya makan.
Anak-anak mulai sakit, tidak ada obat, terisolasi karena apa? Jalannya tidak bisa dilewati karena banjir merusak jembatan dan segala sesuatu. Begitu banyak orang yang susah hari-hari ini. Ditambah lagi ini yang viral, yang hari-hari ini kita doakan pro dan kontra luar biasa. Bagaimana Rusia dan Ukraina yang begitu luar biasa. Rusia tidak banyak dibahas, justru yang diekspos Ukraina. Karena apa? Korban, ya kita menganggap itu korban. Hal ini menarik ketika kami, Bapak Ibu pastilah di TV hari-hari ini dibahas atau ditayangkan terus-menerus, dikupas terus-menerus bagaimana, bayangkan kalau Bapak Ibu ada di wilayah Ukraina. Oh, Bapak Ibu sudah punya rumah yang nyaman, betul ya? Rumah yang nyaman, tempat yang baik, tiba-tiba dibom. Bapak Ibu tidak mati, tapi rumah hancur. Yang selama ini mungkin dibangun dengan jerih lelah, bekerja keras, membangun rumah dengan baik, setelah settle dibom, bleng. Dan Bapak Ibu harus mengungsi. Dalam waktu seketika itu, Bapak Ibu harus bingung karena apa? Saya harus lari kemana? Kemarin diberitakan banyak lari ke Polandia. Nek sing duwe dulur ning Polandia rak popo. Gitu ya. Nek sing rak duwe dulur piye? Oh, saya mengungsi. Sejauh-jauhnya semua barang yang penting dibawa. Tapi perhatikan lagi, apakah ketersediaan makanan ada? Oh, nak sing wong lanang-lanang harus ditinggal ya. Oh, ini lebih ironis lagi. Harus terpisah dengan keluarga. Kenapa? Yang pria dari usia 17 sampai 60 tahun harus tinggal dan ikut perang. Pak Presidennya sendiri usianya 42 tahun kalau nggak salah, atau 44 tahun. Harus terpisah dari keluarganya. Istri dan anak yang masih kecil 2 tahun atau berapa tahun harus mengungsi dan terpisah, dia harus stay di ibu kota. Keluarga yang harmonis harus dipisahkan oleh perang. Saya tidak bisa bayangkan betapa banyak perasaan belum menghadapi Rusia nih, baru mengungsi udah sakitnya luar biasa, harus terpisah dari keluarga yang dikasihi. Bayangkan, oh mereka mengungsi sudah sampai nih di Polandia. Oh, negara Polandia berbaik hati. Setiap pengungsi diberikan makanan, diberikan support yang luar biasa. Lalu bagaimana yang tidak mengungsi? Bisa dibayangkan bapak-bapak, oh ben wong lanang gampang. Gampang itu kalau ada makanan, gitu ya. Mereka mulai gali tanah, mulai membangun lagi bunker-bunker untuk perlindungan. Bapak Ibu, hari ini saya melihat wajah-wajah yang tidak ada sukacita di dalam Ukraina ketika diekspos. Yang nggak ada yang hai gitu, peace, nggak ada lagi. Semuanya susah di sana. Coba bayangkan ketika Bapak Ibu ada di posisi ini loh, masihkah Bapak Ibu bisa bersukacita? Bukankah kalau kita dengan beberapa peristiwa yang saya ungkapkan ini, bukannya Bapak Ibu hari ini jauh lebih baik daripada mereka, setuju? Walaupun Bapak Ibu hari ini uang minim, tapi masih ada yang dimakan, puji Tuhan, betul? Oh, hari ini ada banyak proses yang meneteskan air mata, tapi Bapak Ibu masih stay dengan keluarga loh. Gak harus dipisahkan dengan keluarga, maka keluarga itu berarti bagi kita. Paling tidak saya berharap, saya berdoa dengan peristiwa-peristiwa, baik bencana alam, baik tentang peperangan yang ada, kita itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, betul? Kita harus menjadi orang-orang yang pandai menghitung berkat Tuhan. Jangan hanya berfokus kepada satu masalah sehingga menutup berkat yang lainnya. Contoh, Bapak Ibu yang bergumul tentang sakit penyakit, orang waras-waras gak sembuh-sembuh. Akhirnya terkonsentrasi di situ, loro ini. Beberapa orang mengakhiri hidupnya gara-gara sakitnya gak sembuh-sembuh. Betul, di TV itu ada. Tetapi orang-orang seperti ini gak menyadari, iya sih aku sakit, aku harus fokus pada penyakitku. Tapi bersyukur ada keluarga yang masih menungguin saya, betul ya? Ada keluarga-keluarga yang support kepada saya. Ini loh yang harus disyukuri. Oh, ada gereja yang masih mendoakan. Teman-teman sekeluarga dalam Kristus, tubuh Kristus masih berdoa bersama-sama. Itu support loh. Di grup WA cepat sembuh, GWS itu apa? Get well soon ya, bukan goes ya. GWS gitu ya. Oh, artinya apa? Ada doa-doa, ada support-support. Sehingga seharusnya kita bercermin dalam setiap peristiwa yang kita lihat. Mungkin bukan kita yang susah, justru itu kita harus pandai bersyukur.
Mungkin kita nggak sekaya orang lain. Tetapi yuk bersyukur kalau kita masih punya baju yang bisa gonta-ganti. Itu berkat kemurahan Tuhan. Oh masih bisa sarapan. Iyalah sarapannya apa? Nasi, tempe, kecap. Masih ada yang dimakan. Amin. Kenapa kita menjadi susah? Karena kita selalu membandingkan diri dengan orang lain. Ini yang menekan kehidupan kita. Kok kenapa aku rak koyok mereka? Kenapa aku gak seperti ini? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hari ini sukacita menjadi hal yang langka. Betul ya? Sukacita menjadi hal yang langka. Kalau Bapak Ibu ada yang jualan sukacita, pasti toko Bapak Ibu paling laris. Jual sukacita, sekilo 100.000. Melebihi minyak goreng. Pasti banyak yang beli. Karena banyak orang yang butuh sukacita waktu-waktu ini. Mungkin Bapak Ibu berkata dalam hati, iya Pak lah wong susah. Coba nek aku senang. Coba nek aku banyak uang. Pasti aku gak akan kehilangan sukacita. Belum tentu. Banyak orang kaya sulit juga bersukacita. Walaupun dia punya uang banyak. Ada sebuah lagu lama, kalau Bapak Ibu ingat, ini sudah lama, mungkin 10 tahun lebih gak dinyanyikan. Refnya begini. Sing suke bingung pikire. Tahu? Sing melarat sumpek atine. Terus? Sing ayem mung putrane Gusti Yesus. Rina wengi tansah memuji. Bapak Ibu, ini bukan bahasa Ibrani sehingga sulit dinyanyikan. Iya, kayak udah lama nggak nyanyi bahasa Jawa sehingga sing itu nyanyi ya, sing dong. Bukan lagu Jawa ya. Ya sama-sama nyanyikan menguatkan ya. 1, 2, 3. Sing suke bingung pikire. Yes. Sing melarat sumpek atine. Sing ayem mung putrane Gusti Yesus. Rina wengi tansah memuji. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Betul ya? Sing sugih bingung pikire. Duitnya tak dokok ning ngendi neh, gila bingung. Kok nek dicolong wong. Kemarin kita nonton Crazy Rich yang ditangkap oleh polisi yang miskin mendadak gitu ya. Wah pikirnya wong sugih, sekarang bingung pikirnya karena semua diblokir ya gitu loh. Semua hartanya disita untuk negara untuk dikembalikan kepada yang ditipu. Hari ini miskin mendadak. Mengejutkan sekali, sore kemarin ada uploadan Instagram dia yang dituliskan seperti ini. Saya nggak tahu dia orang Kristen atau bukan. Dia menulis Tuhan pun tidak mungkin bisa membuat saya miskin, katanya gitu. Kurang ajar. Gitu. Jelas ditulis, oh ketawa-ketawa dia. Oh nggak tahu ya, saya buat ini malah tambah usaha, tambah ini, tambah ini. Kayak Tuhan pun nggak bisa buat saya miskin. Dia tidak tahu bicaranya didengar oleh siapa. Hari ini miskin betul. Dan saya lihat kayaknya bukan orang Kristen, tapi kok pakai kalung salib, ternyata salibnya terbalik. Wah ini penghujatan. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang kaya bisa bersuka cita. Tetapi ini loh yang paling penting dalam lagu ini. Sing ayem sapa? Putrane Gusti Yesus. Rina wengi tansah memuji, selalu memuji Tuhan. Betul ya? Orang Kristen itu terkenal hidup yang penuh sukacita. Coba perhatikan, kalau ada lahiran, syukuran, nyanyi ya. Mau pernikahan, syukuran, nyanyi. Ada kematian, nyanyi gitu ya. Kayak India ya. Wah gitu, ada kematian, nyanyi. 3 hari setelah kematian, nyanyi lagi. Terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Nah ini sebuah ciri khas. Tapi perhatikan, hari-hari ini banyak orang di dunia ini sulit mengalami sukacita. Pagi hari ini pun saya tidak bisa menduga, tidak bisa membaca perasaan Bapak Ibu sekalian. Tetapi tentunya ada dalam pergumulan-pergumulan yang berbeda-beda. Tapi seringkali pergumulan itu mencuri sukacita kita, betul ya? Tetapi saya hari ini pengen berbagi bagaimana
esensi atau hal yang penting kenapa Yesus menjadi sukacita kita. Kenapa hanya Yesus Kristus menjadi sukacita kita? Ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Kita buka nats kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 4. Sudah ketemu, katakan yes. Oke, ya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus Kristus menjadi sukacita kita yang terbaik? Pak, bagi saya asal masalah saya terselesaikan hari ini, saya bersukacita. Bapak Ibu, masalah akan silih berganti, betul? Hari ini Bapak Ibu selesai dengan masalah A, besok itu masih ada masalah yang berikutnya loh, setuju? Di dalam Kristus bukan hanya membicarakan masalah hari ini, tapi dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus Kristus memberikan kita sukacita untuk selama-lamanya, untuk pengharapan yang kekal. Masalah itu bisa diselesaikan dengan banyak hal. Tetapi problem utama manusia yang membuat masalah kita menjadi berat adalah dosa. Apa? Dosa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika dosa merasuk ke dalam kehidupan kita, dosa ini akan menghilangkan sukacita kita. Walaupun kita punya uang, walaupun kita punya apa saja. Oleh karena dosa adalah dosa, dosa tidak bisa ditebus dengan cara hidup kita. Dosa nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik kita. Oleh karena itu Kristus perlu datang kepada Bapak Ibu dan saya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-9, 10 menjelaskan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Karena kita hanyalah orang berdosa. Perbuatan kita penuh dosa. Perbuatan baik kita dinodai juga dengan dosa. Artinya dengan hidup dan perbuatan kita, kita tidak mungkin sampai kepada kerajaan surga. Coba bayangkan, ketika Bapak Ibu sudah mengusahakan segala cara, Bapak Ibu tetap gak bisa masuk surga. Lalu untuk apa Bapak Ibu hidup dalam dunia ini? Artinya hidupmu gak bisa punya pengharapan. Aku kerja ngoyo-ngoyo ngopoh gitu ya, akhirnya toh masuk neraka. Aku berbuat baik buat apa, toh akhirnya masuk neraka juga. Bapak Ibu bekerja keras, mau jadi apa saja. Tetapi kalau Bapak Ibu gak punya kepastian keselamatan, semuanya sia-sia. Bapak Ibu akan berkata, aku ngerjain ini untuk apa toh? Ujungnya juga mati masuk neraka. Tidak ada harapan. Oleh karena Yesus Kristus datang ke dunia, kenapa menjadi sukacita yang utama bagi kita? Yang pertama, karena Yesus mati karena dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jelas di sana nas itu berkata bahwa ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kata utama yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang sangat penting. Bukankah nasihat Paulus itu begitu banyak? Tentang pernikahan ada, tentang perselisihan ada, tentang kasih ada. Tetapi Paulus menekankan pada suratnya di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 3 ini berkata, sebab
yang sangat penting. Artinya begini Bapak Ibu. Di atas semua kebutuhan-kebutuhan kita, sandang, pangan, papan, pulsa, gitu. Mana pulsa itu yang penting sekarang ya. Sandang, pangan, papan, itu menurut kita sesuatu yang penting. Tetapi Rasul Paulus berkata, firman Tuhan mengingatkan, ada satu hal yang lebih urgent, ada satu hal yang sangat penting dibandingkan semua kebutuhan kita tercukupi, yaitu kepentingan keselamatan kekal bagi setiap kita. Kebutuhan urgent bagi setiap kita adalah penebusan dosa-dosa kita. Pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mengingatkan lagi pengorbanan Kristus di Kalvari. Supaya dengan ini paling tidak pagi hari ini, ketika kita sebelum bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kesempatan mengoreksi diri. Kesempatan bersyukur bahwa kalau bukan karena Kristus, karena aku ditebus dosa-dosaku, aku gak akan selamat. Jadi ketika kita menikmati tubuh Tuhan, menikmati darah Tuhan, kita penuh syukur karena ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini sukacita kita. Kenapa? Kristus menebus kita dari dosa-dosa kita. Kita buka dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Perhatikan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus. Perhatikan, Kristus telah mati untuk kita. Kapan Kristus mati untuk kita? Ketika kita masih, perhatikan, Kristus mati untuk kita bukan ketika kita bertobat. Kristus mati untuk kita bukan ketika kita berbuat baik. Jadi salah ketika ada orang Kristen gak mau ke gereja hanya karena sorry dosaku masih banyak. Sampai kapanpun kita akan terus hidup dalam dosa. Tapi perhatikan, firman ini berkata Kristus mati ketika kita berdosa. Oleh karena itu penebusannya itu luar biasa. Firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita, kalau kita punya teman baik, apakah ada orang yang baik mau mati untuk orang baik yang lainnya? Menolong ya, tapi kalau untuk menyerahkan nyawanya belum tentu. Apalagi untuk orang berdosa. Enggak sama sekali. Kristus melihat hidup kita yang busuk, penuh dosa. Dia dengan penuh kasih-Nya mau mati untuk kita ketika kita berdosa. Amin. Betapa ini luar biasa Bapak Ibu. Allah mengasihi kita. Sehingga ketika kita diselamatkan, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Bukan karena dosanya, karena Yesus gak berdosa. Ketika Yesus tidak tunduk kepada perintah Allah untuk menyelamatkan manusia, disalib itu susah kok, menderita. Ketika kita memperhatikan Via Dolorosa, perjalanan Kristus di Kalvari. Sebuah film, The Passion of the Christ, itu seakan-akan orang menontonnya sudah kasihan. Padahal yang sebenarnya jauh lebih parah dari itu. Bisa dibayang betapa mengerikannya penderitaan Kristus. Kalau secara pribadi, saya pikir tunggu dulu. Tetapi ini karena Bapak Ibu dan saya yang dikasihinya, yang perlu diselamatkan. Oleh sebab itu Kristus mau turun di dunia untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Yesus Kristus menyelamatkan kita bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena kasih Allah yang besar. Amin. Jadi jangan sok baik dengan Tuhan ya gitu ya. Oh karena aku baik, oh saya pasti masuk surga. No, bukan. Oh karena saya ganteng, pasti saya masuk surga. Tidak. Oh karena saya cantik, saya masuk surga Pak, biar menambah kecantikan di surga. Oh enggak. Tidak ada yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu, amin. Karena apa? Kita itu cuma debu. Ciptaan Tuhan kecil dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya. Ketika dilihat dari NASA, antariksa, Bapak Ibu gak kelihatan sama saya. Ada begitu banyak ciptaan Allah yang lebih besar. Tapi kenapa Bapak Ibu diselamatkan istimewa di hadapan Tuhan? Kenapa? Karena dalam hidup Bapak Ibu itu loh, ada hembusan nafas Allah. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Binatang enggak diciptakan seperti itu.
Malaikat gak ada yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi hanya Bapak, Ibu, dan saya yang diciptakan. Sehingga di sanalah Tuhan punya inisiatif berbelas kasihan. Kasihan ya ciptaanku yang satu ini. Gak bisa menyelamatkan diri. Maka Tuhan berinisiatif karena kasihnya yang besar menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini membuat harusnya sukacita kita luar biasa. Coba bayangkan, Bapak Ibu harus mengusahakan keselamatanmu sendiri dan itu gak akan bisa. Masih bisa bersukacita? Sulit. Aku wis ngene ora selamat, aku wis ngene ora selamat, aku sudah begini gak selamat. Bapak Ibu makin galau, makin sukacitanya hilang, gak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk bersyukur bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Yang kedua, 1 Korintus 15 ayat keempat juga dikatakan Kristus dikuburkan karena kita. Ada proses Yesus mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Kristus dikuburkan karena kita. Bapak Ibu, apa sih makna simbolis dari kata Kristus dikuburkan ini? Ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita terima Yesus, dosa-dosa kita itu dikuburkan. Dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Jadi ketika Bapak, Ibu, dan saya terima Kristus Yesus, percaya bahwa Allah sudah melupakan semua dosa-dosamu. Amin. Jadi gak boleh diingat-ingat lagi. Kalau ada bisikan-bisikan yang mengingatkan dosamu di masa lalu, diingatkan terus, iblis mengintimidasi kamu. Dalam nama Yesus katakan, dosaku sudah dikuburkan. Ada yang suka ngorek-ngorek dosanya? Ketika dosa dikuburkan, seperti kita membuang sebuah kotoran, Bapak Ibu, sudah lepaskan. Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka masak, mungkin masak udang yang beresiko amis. Ketika udang dikupas gitu ya, sisanya dibuang. Kan ketika 1-2 hari akan menjadi bau. Ada yang kangen dengan bau udang busuk? Aku kok kangen ya, orang kene dia, buak nih dia. Aku pengen aromanya. Ada, kalau ada seperti itu, Pak, mungkin ibu-ibu periksakan kalau ada yang nggak sehat di situ ya. Lah wong wis dibuak gitu loh ya. Ada Bapak Ibu setiap hari Bapak Ibu buang air besar, ada yang masih mengingat kotorannya. Aku kangen nih, nggak ada kan? Buang aja. Tuhan tidak pernah mengingat dosa-dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni kita, selesai Bapak Ibu, amin. Itu firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus bersukacita, dosa kita dikuburkan. Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang baru, ciptaan yang baru, amin. Kalau menjadi ciptaan baru, hiduplah dengan cara hidup yang baru. Ditebus Tuhan, tapi cara hidupnya masih yang lama. Itulah menyebabkan Bapak Ibu gak bisa bersukacita. Ibrani menyatakan gini, tanggalkan ya dosa dan bebanmu. Seperti begini, Bapak Ibu itu punya kaos yang jelek. Ya, punya kaos yang jelek, yang bau. Tetapi kemudian ada seseorang yang memberikan Bapak Ibu baju yang bagus. Bagaimana, apa yang Bapak Ibu lakukan dengan baju yang bagus itu? Apakah Bapak Ibu langsung memakainya atau melepas baju yang lama? Lepas dulu dong, bau. Ya, kalau perlu mandi dulu, buang. Nah, orang yang menggunakan baju lama, kemudian dapat baju yang baru dipakai juga, Bapak Ibu nggak banyak ngefek, sebentar lagi akan bau juga. Karena apa? Yang di dalamnya itu bau, yang di dalamnya itu busuk. Ketika ditutupi dengan baju yang baru tetap. Makanya firman Allah ngomong tanggalkan, buang yang lama, pakai yang baru. Sehingga engkau menikmati bagaimana hidup baru bersama dengan Kristus. Jangan pernah ungkit-ungkit, jangan pernah berkata, aku seiso mlebu surga apa ora ya. Kira-kira aku masih diizinkan masuk surga enggak ya? No. Bapak, Ibu, dan saya, jaminannya adalah barang siapa yang percaya kepada Kristus, menerima hidup yang kekal. Itu cukup membuat kita bersukacita. Amin. Sehingga hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, pengampunan dosa itu merupakan titik sukacita yang lebih dari segala sesuatu. Amin. Ya selesai. Dosa kita dihapuskan.
Sebab apa? Artinya Bapak Ibu punya banyak harta, banyak kecukupan, tetapi diintimi dengan dosa, Bapak Ibu tidak bisa menikmati segala sesuatu. Merdekalah karena Kristus. Dosamu sudah dikuburkan. Gak usah ingat-ingat yang lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Karena Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Rasul Paulus tuh mengingat dosanya luar biasa. Makanya dia berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. Panggilan surgawi. Bukan berarti saya mengajak kita siap-siap ke surga semuanya. Yuk siap-siap toto pakaiannya, lihat, tunggu surga akan datang. Bukan. Artinya apa? Ayo, nggak usah lihat ke belakang terus. Ingat firman Tuhan yang disampaikan Pak Andi Kirana. Kadang-kadang perlu melihat sebentar ke belakang untuk terus maju ke depan. Lihat ke belakang itu loh. Lihatnya ini yang seperti ini di belakang kita. Aku sudah menerima Kristus. Aku nggak boleh hidup dengan cara hidup yang lama. Aku harus maju ke depan. Karena di depan Tuhan sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Enggak pakai masa lalu kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi sukacita kita. Karena apa? Kristus dikuburkan karena kita. Dosamu, dosaku selesai. Artinya apa? Dosa itu enggak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Enggak lagi loh. Karena sudah dikuburkan. Satu ilustrasi yang menarik adalah begini. Bapak Ibu tahu tukang pencuri pernah dicopet? Ada yang pernah dicopet? Saya pernah. Ngadepi pencopet di bis waktu pulang kuliah sama Mas Budi. Itu tangan tuh sudah merogoh kantong gini, serut, loh kok nggak kerasa. Mas Budi itu nggak kerasa. Kemudian karena dia nggak kerasa tak jiwit tangannya. Pas dijiwit tangannya nyuaplok gini, kenanya nyopet. Gitu dia, langsung dia turun meludah-meludah. Bapak Ibu, bayangkan tukang copet itu pinter ahli. Saya pernah kehilangan HP di KFC. Hanya papasan, jebret gitu. HP bisa hilang. Kalau bayangkan tukang copet ini ya, yang ahli, kemudian tiba-tiba mati. Ibu-ibu, wah karena temannya atau wah kue mati nomoh mesake ini. Tas ibu-ibu bapak-bapak tuh penuh dengan uang di sebelahnya. Kira-kira tangannya isi-isong ini enggak? Kalau tangannya masih kelawi-kelawi begini berarti belum mati gitu loh. Kebun nih belum mati ya gitu ya. Kalau masih begini-begini itu berarti belum mati. Artinya apa? Kalau dosa kita sudah dikuburkan, dosa itu udah gak berkuasa utek-utek hidup kita. Ini harus kita pahami. Jadi kalau ada bujukan rayuan, tuduhan, tolak dalam nama Yesus karena dia sudah tidak berkuasa lagi. Sudah dikuburkan selesai. Kecuali Bapak Ibu yang utek-utek sendiri jatuh ke dalam dosa yang sama. Dosanya wis dikubur, digoleki kuburan mau sebelandi. Diduduk meneh. Digoleki sing busuk-busuk tadi. Jatuh lagi Bapak Ibu. Tapi perhatikan ini loh, Kristus menyelamatkan kita. Dia rela dikuburkan supaya melambangkan dosa kita, pelanggaran kita kepada Allah selesai. Kenapa orang-orang banyak dikubur? Kenapa orang Kristen juga dikubur? Memang ada yang diperabukan. Sebenarnya melambangkan begini loh. Tubuh yang dosa ini nggak bisa dibawa ke surga. Tubuh yang fana yang penuh dengan dosa ini selesai di tanah. Seperti Yesus yang melambangkan. Selesai. Nggak akan dibawa ke surga. Jadi tubuh yang fana ini nggak bisa Bapak Ibu pakai emas-emasan, jam Rolex. Nanti di surga biar punya jam biar keren. Nggak bisa. Selesai di tanah. Dosa selesai, semuanya selesai tanah. Dan hidup kita penuh kemuliaan di surga. Amin. Saya tidak berdoa supaya kita cepat pulang ke surga. Saya berdoa ketika kita mengalami hal ini, hidup kita hari ini jauh lebih baik. Kenapa? Saya punya sukacita karena dosa saya sudah ditebus oleh Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayat yang keempat mengatakan Kristus bangkit untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kristus ketika dia mati, wah begitu banyak orang yang senang, betul ya, termasuk setan. Wah setan bersukaria, yes menang Yesus akhirnya mati. Belum tahu dia, hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Lah adalah kaget ya,
Karena ketika Kristus mati dan dikuburkan, dia turun ke dalam kerajaan maut untuk memproklamasikan diri bahwa aku Tuhan berkuasa atas maut. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus sedang menyatakan maut tidak berkuasa lagi. Yesus menang di atas segala kematian. Yesus penguasa di atas semuanya sehingga dia bisa bangkit dari antara orang mati. Ini juga yang sedang Tuhan Yesus berikan kepada setiap kita. Ketika kita mati bersama dengan Kristus, bangkit bersama dengan Kristus, kita bukan lagi orang-orang yang dibelenggu oleh kuasa dosa. Bapak Ibu, seringkali ini yang terjadi bagi orang Kristen yang tidak memahaminya. Bukankah seringkali kita jatuh dalam siklus dosa? Berdosa, hari Minggu kena firman, bertobat nih. Yes Tuhan ampuni, sampai nangis-nangis ya, oh mungkin meler-meler, ampuni Tuhan, bertobat nih, wah Tuhan ampuni. Oh Senin aman ya, Selasa mulai tergoda, Rebo mulai lupa firmannya, Kamis berdosa lagi. Wah kemudian mau Sabtu jadi, waduh besok Minggu, ya ampun Tuhan aku wis gawe dosa, menyesal, Minggu bertobat lagi, Senin begitu, itu muter, kita dalam siklus dosa dan gak menang. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita tidak mengimani, gak hidup dalam kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati itu untuk kita. Supaya kita pun, Roma berkata, kita menang dengan kuasa dosa. Dulu kita hamba dosa, tetapi hari ini kita hamba kebenaran. Kristus menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu dosa bukan lagi hal yang membelenggu hidup kita. Kita berkuasa, kita di atas segala dosanya karena kita sudah ditebus. Diawali dari Kristus bangkit untuk kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita bercermin bersama-sama. Ketika hari-hari kelam yang harus kita lewati, apapun persoalanmu, ingat, bukan itu yang harus menjadi fokus hidup kita. Tetapi Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, harusnya itu yang menjadi sumber sukacita kita. Amin. Roh Kudus yang menolong kita, dia sumber pertolongan, sumber penghiburan dalam hati kita. Jadi ketika kita terpuruk, kita menangis karena problem berat, Allah sumber penghiburan itu ada bersama dengan kita. Banyak orang hari ini lari cari pelarian supaya apa? Dapat sukacita. Mungkin sesaat, tapi ketika dia pulang ke rumah, masalah lagi, stres lagi. Tetapi kalau engkau dan aku tahu kebenaran ini, dimanapun kita berada, apapun persoalan kita, kita tetap bisa punya sukacita. Amin. Penerapannya bagi kita. Kita baca bersama-sama, ini 1 Kolose 1, 2, 3. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, dan tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Ketika kita, yes, Yesus adalah sukacita saya. Pesannya apa? Apa yang harus kita kerjakan? Ketika kita tahu, kita mengerti, kita mengaminkan. Yang pertama lihat, kita harus bertekun dalam iman. Rasul Paulus menulis dengan kata yang lain, kerjakanlah keselamatanmu. Jangan seperti ini, pokoknya aku terima Yesus, wes pasti selamat, terus uripe sembarangan. Bukan, itu bukan hakikat sebuah iman dan percaya. Kalau engkau sudah percaya Yesus, bertekun dalam iman yang kamu percayai. Itu maksudnya Rasul Paulus. Bapak Ibu, bertekun dalam iman itu mudah apa sukar? Sukar. Ada begitu banyak tantangan, iya. Ada banyak kendala, benar. Ada banyak kontras antara aku beriman tapi kenyataannya seperti ini Pak. Piye ini, saya harus bagaimana? Memang itu yang terjadi. Tetapi firman Allah mengajarkan kita tetap bertekun dalam iman. Walaupun engkau belum melihat jalan keluar atas persoalan hidupmu. Engkau berkata, Tuhan Allah Maha Kuasa, tapi doaku kenapa gak dijawab-jawab? Kenapa gak ada mujizat terhadap pergumulanku?
Pertanyaannya adalah bukan masalah engkau selesai atau belum selesai masalahmu. Tapi apakah engkau tetap bertekun dalam iman? Ini jauh lebih penting. Sebuah lagu yang menarik adalah Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terus, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Lagu itu gampang dinyanyikan. Tetapi belum tentu kita mau melakukannya. Kita pengennya apa? Tuhan kalau bisa gak ada badai gitu ya. Tapi tidak. Ujian atas iman kita itu ya badai, betul ya? Ujian atas iman kita itu ya masalah kita. Ujian atas iman kita, kita bertekun atau tidak, iya pergumulan yang mungkin sulit hari-hari ini kita gumulkan. Persoalannya kalau doamu gak dijawab, tetap cinta Yesus atau enggak? Pertanyaan bagi kita semuanya, Tuhan aku punya pergumulan yang besar hari-hari ini. Kalau gak dijawab, tetap cinta Yesus atau enggak? Bapak Ibu dan saya menjawabnya dalam hati masing-masing. Kalau hanya karena persoalan Bapak Ibu gak cinta Yesus lagi, berarti Bapak Ibu menjadi iman yang transaksional. Oh, nek doaku dijawab ya aku cinta Yesus, Pak. Nek doaku gak dijawab ya engkau lah gitu loh ya. Katanya Tuhan dahsyat, kok gak dijawab doa saya, Pak? Kita selalu mengukur dengan ego kita. Firman Allah mengatakan bertekun dalam iman memang sulit, tetapi kita harus bertekun. Kemudian teguh dan tidak bergoncang. Ketika iman kita enggak teguh, mata kita ini loh yang membuat kadang-kadang iman kita enggak teguh. Kita lihat orang lain kayaknya lebih ini, lebih itu. Piye ya carane kok iso ngono ya. Kita mulai mau menggeserkan kaki iman kita, bergeser sedikit. Ah, tak jajan sedilu. Ah, tak bergeser sedilu. Ah, aku tetap Yesus. Tapi cobalah yang orang pinter gitu ya. Ini yang membuat kita seringkali goyah pandangan kita, mulai membandingkan diri. Kayaknya di sana orang nggak percaya Yesus pun bisa hidup enak, nyaman. Iya caranya kiat-kiatnya kita mulai cari tahu, kita mulai pengen seperti mereka. Hati-hati. Firman Allah berkata teguh dan tidak bergoncang, jangan mau digeser. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Beberapa tahun yang lalu kesaksian dari Mbah Giri, kesaksian dari Mbah Hedi. Ketika ada gereja mulai buka, mulai dijemputi dengan dijemputi dengan mobil, ada satu gereja. Kemudian ditawari karena janda setiap bulan dapat sembako, Mbah, gitu loh ya. Kemudian bagi saya, bagi kita semuanya mungkin, bagi seorang janda yang tua, kemudian pensiunannya nggak begitu banyak, sembako sebulan 500.000 atau 300.000 itu kan cukup menggiurkan. Tetapi yang lucu dan ini menguatkan luar biasa, beliau hanya berkata, aku ning gereja orang golek sembako katanya. Saya di gereja cari Tuhan. Mungkin beliau berdua teologianya enggak banyak gitu ya. Pengetahuan firman Tuhannya enggak banyak. Tetapi iman yang sederhana ini loh Bapak Ibu. Pokoknya aku Yesus gitu loh. Aku rak gelem macam-macam. Begitu banyak bujukan hari ini. Justru banyak orang-orang yang pintar, yang merasa pintar hari ini justru yang malah miring. Betul enggak? Oh sekolahnya S3, S2, S1. Justru kenapa orang-orang berpendidikan tinggi ini, wah yang tadinya Kristen streets ya, kuat kekristenannya, menggok hari-hari ini. Orang-orang yang sederhana ketika ngapa itu kok ning gereja wong ra entuk apa-apa. Yuk pindah wae ning kene entuk ini. Orang-orang yang sederhana ngomong, enggak, aku memang ra entuk apa-apa tapi aku entuk Yesus. Aku dapat keselamatan, aku dapat sukacita. Sekali lagi Yesus adalah sukacita kita. Amin. Bapak Ibu punya problem, tetapi kalau masih punya sukacita itu kekuatan yang luar biasa. Betul? Masih bisa nyanyi di rumah,
iso guyonan karo bojone, karo anake, karo putune bersyukur. Bapak Ibu, ada satu hal kebenaran lagi bahwa sukacita itu bukan dari luar. Kalau kesukaan, gembira bisa dari luar. Tapi sukacita jadi dari dalam keluar. Kalau Bapak Ibu nggak punya Yesus, tidak mungkin punya sukacita. Hiburan itu menyenangkan, rekreasi itu menyenangkan, tapi sifatnya sementara karena dari luar. Apa rekreasi bendino? Duit tidak cukup. Tetapi ketika kau punya Yesus, walaupun nggak sempat berekreasi karena keterbatasan keuangan, engkau tetap bisa memuji Tuhan. Engkau tetap punya damai sejahtera. Ning oma ora kemrungsung. Betul? Karena engkau punya Yesus yang menjadi sumber sukacita kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Tundukkan kepala bersama-sama. Mari datang kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus berbicara dalam hati setiap kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau pun mengalami masalah-masalah dan persoalan yang berat. Entah itu masalah dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, ekonomi keluarga, yang menyedot banyak perhatianmu dan menghilangkan damai sejahteramu. Mungkin ada di antara engkau yang hari-hari ini sedang berputus asa karena segala sesuatu sudah engkau lakukan tetapi tidak kunjung selesai persoalanmu. Sehingga rasanya damai itu jauh dari hidupmu. Pagi hari ini undang Yesus dalam hidupmu lagi. Buka hatimu, teduhkan jiwamu, dan biarkan Yesus menyejukkan hatimu. Dan Yesus sedang berkata, aku bersamamu nak. Pagi hari ini Yesus memeluk hidupmu dengan kasih yang luar biasa. Dan sedang berkata, jangan takut. Aku bersamamu. Jangan khawatir. Aku ada bersama dengan engkau. Biarkan Roh Kudus menenangkan hati kita pagi hari ini. Rasakan Tuhan mengisi relung hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terlalu sibuk mengatasi kehidupan kami dengan cara kami. Sehingga kami enggak lagi sibuk memperhatikan bagaimana Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau harapan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi yang pagi hari ini hadir. Apapun keluh kesah mereka, apapun persoalan mereka Tuhan, hari ini dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tak pernah jauh darimu. Tuhan selalu memperhatikan hidupmu. Anakku, jangan pernah jauh dariku, karena aku mengasihimu. Tenangkan pikiranmu, karena ada Tuhan yang bersama dengan engkau. Sehingga engkau stres hari-hari ini, emosi berlebihan. Tenanglah, ada Tuhan yang bersama dengan engkau.
Tuhan, terima kasih. Kami mau percaya firman pagi hari ini. Kalau Engkau jamin keselamatan kekal kami, Engkau juga jamin pertolongan kami dalam hari kesehari. Sukacita kami bukan karena kami masuk surga kelak, tetapi hari ini kami juga menerima sukacita ketika kami menyadari Tuhan Yesus bersama dengan kami. Berarti kami ditopang, berarti kami dalam pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah tolong setiap kami Tuhan untuk teguh dalam iman kami. Bertekun dalam iman, setiap hari bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi, kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita siapkan perjamuan kudus yang ada di tangan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, lagi-lagi mari kita bersyukur. Yang ada di tangan kita melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercurah bagi kita karena kasih-Nya. Saya beri kesempatan beberapa waktu untuk kita bersyukur. Nyatakan dengan mulutmu sampai telingamu mendengar raca ucapan syukur itu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Terima kasih Tuhan, luar biasa bagi kami. Keselamatan kekal Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur ya Allah. Kami bersyukur Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu, terukur. Nyanyikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa, mari bangkit berdiri bersama-sama. Layaklah Kau Tuhan, puji dan disembah. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan. Dan disembah dengan segenap hatiku,
ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Kita menjunjung tinggi pengorbanan Kristus di Kalvari. Karena pengorbanannya lah kita hidup dan berpengharapan. Hidup penuh sukacita karena Tuhan. Tubuhnya yang terpecah-pecah untuk kita. Dia lakukan semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Bersyukur Tuhan, bersyukur. Aminkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan kita. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Darah-Mu yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, menyucikan kami dari segala dosa-dosa kami, mentahirkan segala kenajisan kami. Biarlah pagi hari ini kekuatan dari Allah bersama dengan bersekutu dengan tubuh Kristus ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Firman Allah berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Betapa Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kami dikuatkan lagi karena kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Biarlah terus Roh Kudus menolong kami untuk kami kuat bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi, kami hanya mau memandang Yesus saja. Bersyukur Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelum ibadah kita akhiri, sebelum saya membacakan pengumuman, ada titipan dari Pak Untung yang ingin saya bacakan.
yaitu data-data yang sudah diterima oleh Pak Untung ya. Uang pembangunan ya. Yang pertama dari keluarga Pak Irawan, 2 keluarga Pak Susanto, 3 keluarga Pak Sukamto, 4 Saudari Yesika, 5 keluarga Pak Juli, 6 keluarga Pracoyo Rahardian, 7 Ibu Paulus, 8 Ibu Sulina, 9 Ibu Eni, 10 Saudari Sandy, 11 Bapak Walensa, 12 Ibu Walensa, 13 Saudari Susi. Ya, kiranya Tuhan memberkati dan memberikan ketekunan juga untuk kita bersama-sama bekerja sama untuk dukung proses pembangunan dan renovasi gereja kita. Kemudian saya akan bacakan pengumuman kegiatan kita sepekan Bapak Ibu. Hari Selasa 8 Maret ada ibadah wanita di ruang serbaguna. Pemimpin pujian Ibu Asri, doa syafaat Ibu Glenn, firman Tuhan Ibu Eni, konsumsi Ibu Restiono. Kemudian hari Kamis ada kebaktian tengah minggu. Mari hadir bersama-sama memperdalam iman pengajaran kita. Di tempat ini WSG pujian dilayani oleh Ibu Sigit, doa syafaat Bapak Glenn, Aser Bapak Sigit dan Bapak Restiono. Waktu jam 18.30 ya. Hari Jumat ibadah Youth. Pujian akan dilayani oleh Saudari VB, musik Saudari Elsa, Bapak Yosua, Henok, Benaya. Asar Saudari Abel, LCD Saudari Yesika. Jam 7 di tempat ini. Hari Sabtu kita akan latihan musik, jam akan disepakati bersama-sama di grup petugas. Hari Minggu tanggal 13 Maret kita akan berjumpa kembali dalam ibadah umum. Pujian dilayani oleh Ibu Restiono, singers Ibu Glenn dan Ibu Eni, pemusik Bapak Walen, Saudara Nathan, Ian dan Benaya. Aser Bapak dan Ibu Joko, LCD Saudari Elsa. Ada lagi Kak? Ibadah sekolah minggu tetap buka secara tatap muka ya, setiap jam 8. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita pulang, yuk kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk teman-teman, saudara kita yang hari-hari ini kesehatannya terganggu karena harus isolasi mandiri. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kita tersebut. Arahkan mata kita kepada bangsa ini. Angkat tanganmu dan berkati bangsa ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Mungkin kami tidak bisa berbuat banyak bagi bangsa ini dan segala macam yang terjadi. Tapi dengan mata iman kami memberkati bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, bangsa ini kuat. Bangsa ini terlepas dari pandemi COVID. Bangsa ini disehatkan oleh Tuhan. Bangsa ini disembuhkan oleh Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami. Kiranya atas kemurahan Tuhan diberikan hikmat sehingga mampu mengatur bangsa ini, memajukan, mensejahterakan masyarakat yang ada. Secara khusus kami memberkati Pak Jokowi yang menjadi presiden kami. Kami bangga Tuhan menaruhkan anakmu yang terbaik untuk bangsa kami. Kami berkati dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, hati yang luar biasa untuk memikirkan kemajuan bangsa ini. Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Biar pertolongan Allah ada bagi hamba-Mu ini. Dengan staf-staf yang ada, aparat yang ada, kami doakan berkati Tuhan. TNI Polri supaya menjaga keamanan bangsa ini dengan luar biasa. Kami berkati ekonomi bangsa ini. Kami berkati sandang pangan bagi bangsa ini dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, laut-lautan yang ada diberkati Tuhan. Sehingga nelayan boleh mendapatkan ikan dan semuanya diberkati Tuhan. Tanah-tanah di Indonesia diberkati sehingga pertanian kami menjadi subur. Pelaku ekonomi diberkati Tuhan sehingga mampu menggerakkan ekonomi bangsa ini maju. Tuhan, sehingga tidak kekurangan sandang maupun pangan. Tetapi kami terus berdoa, turunkan keselamatan bagi bangsa ini. Kami hidup bangsa ini diselamatkan bagi kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang binasa karena beroleh kemurahan besar dari Allah. Tuhan, kami juga mendoakan teman-teman saudara-saudara kami seiman yang hari ini tidak bisa beribadah karena harus isolasi mandiri. Mungkin ada yang ringan, ada yang merasa cukup berat. Kami berdoa mengangkat tangan kami dalam nama Yesus.
turunkan kesehatan dari Tuhan dalam nama Yesus. Kami cabut semua sakit penyakit apapun namanya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa COVID lepas dalam nama Yesus Kristus. Dan sembuhlah engkau dalam nama Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamahan tangan Tuhanlah yang menyembuhkan keluarga-keluarga kami, teman-teman, sahabat-sahabat kami, dalam nama Yesus Kristus. Berkati apa yang dimakan, minum, obat-obatan yang digunakan diberkati Tuhan. Tapi kami tetap percaya sumber kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, di akhir ibadah ini kami menengadakan tangan kami, mohon berkati dan tuntun langkah kami setelah kami keluar dari tempat ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap jemaat-Mu yang pulang, yang akan melakukan semua aktivitasnya setelah hari ini, di sana mereka boleh mengalami Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Allah, tuntunan tangan Allah ada bagi setiap mereka, sehingga tidak ada yang gagal di tengah jalan. Semuanya dibuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulang dan terimalah berkat kasih kemurahan dari Allah Bapa di surga. Anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hingga Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang beriman, percaya bersama berkata, amin. Lambaikan tanganmu. Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu.